ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang, berbagi kisah penuh arti dari balik data publik. Let's share insight terbuka, terpercaya, bermakna di ruang temu PPID. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang ini adalah media sarana berbagi informasi dari KPU Kabupaten Semarang kepada masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Semarang. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah, biar nanti memperkenalkan diri sendiri ya. Jadi ini ada sosok mahasiswa dan nanti silahkan dipaparkan datang ke sini mau apa, namanya siapa, dari mana, terus keperluannya apa. Silakan Mbak. Baik, perkenalkan Bapak, mohon izin. Saya Sonia Ratnasiwi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Keperluan saya dengan tujuan untuk mengambil data dari KPU Kabupaten Semarang untuk skripsi saya. Untuk skripsi, Ya, data atau wawancara? wawancara sebagai data. Oh, data dalam bentuk wawancara ya. Jadi nanti juga minta data yang lain nggak? Sudah Bapak, Administrasi sudah ya? untuk data-data dari dokumen-dokumen file sampun dikirim di email saya. Oh, berarti ini tinggal wawancaranya saja. Oke, baik. silahkan. Mau wawancara kepada siapa? Terus tadi dari mana? Universitas? Saya dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oke, silahkan. Baik Bapak, yang pertama untuk Bapak Bambang, yaitu bagaimana sih Pak bentuk kebaruan atau novelty kebijakan sosialisasi pemilu yang dirumuskan oleh KPU Kabupaten Semarang pada pemilu tahun 2024 itu? Terima kasih Mbak Sonia. Iya. Mbak Sonia ini dari UMY Yogyakarta. Tentunya di KPU Kabupaten Semarang kita ada terkait peraturan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih atau biasa kita sebut Sosdiklik di dalam pelaksanaan kita melakukan kegiatan di non tahapan KPU Kabupaten Semarang, yang itu diampu oleh Pak Ahmad Elman Nafi'ah. Hal itu kita di KPU Kabupaten Semarang selaku ya motor penggerak dalam sosialisasi pendidikan pemilih, dan salah satu kewajiban kami, tugas kami untuk memberikan sosialisasi, serta di situ juga kita di backup oleh peraturan yang mengikat kita untuk kegiatan tersebut. Jadi kami melaksanakan perencanaan tentunya di beberapa sekolahan, di beberapa organisasi masyarakat, kita melaksanakan kegiatan itu, dan semua di handle atau dimotori oleh Pak Ahmad Elman Nafi'ah dengan dibagi per tim. Nantinya ketika dalam satu hari itu sosialisasi banyak sekali, nanti itu akan dibagi dalam per tim. Dan kemudian terkait dengan setiap kegiatan, setiap bulan, setiap hari Senin kita melaksanakan rapat rutin yang berkaitan dengan kegiatan, termasuk salah satunya adalah di bidang sosialisasi pendidikan pemilih ini. Gitu. Lalu dalam aspek apa Bapak kebijakan itu berbeda dengan kebijakan sosialisasi yang pada kebijakan pemilih itu tadi, berbeda dengan kebijakan sosialisasi pada pemilu sebelumnya? Ya, tentunya ketika kita berada posisi dalam masa tahapan, kita mensosialisasikan berkaitan dengan hari, waktu, dan tanggal, juga berkaitan dengan peserta pemilu. Tetapi ketika ini non tahapan, maka kita memberikan sosialisasi pendidikan pemilih ini berkaitan dengan bagaimana sih pemilih ini seharusnya, bagaimana sih terkait dengan proses demokrasi di Indonesia. Jadi terjadi sedikit perbedaan, walaupun nanti muaranya juga sama ketika nanti di dalam pemilihan, baik itu pemilu maupun pemilihan, kita harapkan masyarakat sudah memiliki bekal pengetahuan berkaitan dengan demokrasi pemilu maupun pemilihan, sehingga dikandung maksud itu bisa mensukseskan
pemilu dan pemilihan di kemudian hari. Baik, lalu pertanyaan untuk selanjutnya Bapak. Sejauh mana sih Pak kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai inovasi kebijakan menurut prinsip inovasi publik? Jadi begini Mbak, berkaitan dengan inovasi yang dilaksanakan, kita sudah mulai sejak dilaksanakannya tahapan pemilu dan pemilihan tahun 2024, kita sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, dan tentunya itu kita lakukan inovasi di situ. Karena beralihnya dari mulai pemilu pemilihan yang pada saat itu tahapan, kemudian ini adanya non tahapan, maka salah satu prestasi yang kita laksanakan ini yang ditulis oleh Pak Ilman itu adalah buku Pemilos. Nah, ini mungkin baru satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah. Nah, sehingga itu menjadi inovasi bagi teman-teman kabupaten kota yang lain untuk istilahnya role model meniru kita untuk kegiatan Pemilos itu dilaksanakan seperti apa. Dan itu ditulis sendiri oleh Pak Ahmad Ilman Nafi'a selaku Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat, dan juga kita memberikan buku itu secara gratis kepada setiap SMA, SMP, MI maupun MTS, dan juga di Madrasah Aliyah untuk bisa menjadi pedoman atau pegangan mereka dalam melaksanakan kegiatan itu. Nah, itu salah satu inovasi yang dilaksanakan KPU Kabupaten Semarang. Itu Mbak. Selain itu juga kita melaksanakan inovasi, kita di tahun ini juga melaksanakan yang namanya Pemilos Award ya Pak Ilman. Ini Pak Ilman juga melaksanakan kegiatan Pemilos Award. Karena kita itu adalah bagian dalam satu tim kolektif kolegial, maka ini saling bergandengan tangan di KPU Kabupaten Semarang. Gitu Mbak. Baik Bapak, selanjutnya ke Pak Ilman. Ini adanya tahap inovasi dalam kebijakan Bapak. Yang pertama itu, bagaimana sih Bapak permasalahan apa yang diidentifikasi KPU Kabupaten Semarang terkait kesadaran politik dan partisipasi pemilih khususnya pada generasi milenial dan generasi Z? Ini saya tanya dulu, konteksnya pemilu kemarin ya. 2024 apa sekarang? Yang pemilu tahun 2024. Pemilu ya, jadi kita sedikit flashback di tahapan pemilu 2024 kemarin ya. Jadi kalau ditanyakan tantangan, tadi kan tantangan ya, tantangan terbesar yang dilakukan yang kita hadapi dalam pelaksanaan sosialisasi di pemilu 2024 khususnya di generasi Z ya, Gen Z dan generasi milenial. Jadi begini Mbak, Gen Z dan generasi milenial itu memiliki secara kuantitas itu dominan di pemilih kita. Hampir lebih dari 50% pemilih Gen Z dan milenial itu mendominasi dalam kalau kita lihat pemilih di pemilu 2024 kemarin. Sehingga memang kami membutuhkan sebuah inovasi-inovasi tertentu untuk bagaimana caranya sosialisasi kita itu mereka terima. Karena Gen Z dan generasi milenial itu tidak mudah dalam jadi kita harus membuat semacam inovasi yang tepat guna, tepat sasaran untuk mereka. Jadi kita bedakan, kita sosialisasi misalnya ke pemilih yang Gen Z, generasi milenial, terus generasi kayak Pak Bambang ini, generasi sudah tua-tua itu itu kita memiliki memiliki inovasi yang berbeda-beda. Khususnya untuk Gen Z dan generasi milenial, kita mendekatkan sosialisasi itu dengan pendekatan sosial budaya. Salah satu contohnya yaitu dengan musik, terus kemudian dengan pendekatan-pendekatan yang komunitas semacam itu. Di pemilu 2024 kita melaksanakan beberapa kegiatan touring. Jadi KPU Kabupaten Semarang itu melakukan touring di seluruh kecamatan di Kabupaten Semarang, dan kita menggunakan alat musik. Jadi kita ngeband di tempat-tempat yang ramai semacam itu untuk mendekati generasi milenial seperti itu. Pak Bambang ini vokalisnya, Pak Bambang ini. Jadi kita kemarin tour ke seluruh kecamatan. Terus kemudian tadi sudah sampaikan untuk generasi milenial, kita terjun langsung ke sekolah, terjun langsung ke organisasi
anak muda, organisasi pemuda dan lain sebagainya. Di sekolah kemarin kita melaksanakan, tadi sudah disampaikan, pemilos. Jadi kita memang membuat buku pemilos itu dibantu oleh teman-teman dari UIN Salatiga yang magang juga di sini. Iya, KKN apa magang nah emang kemarin KKL ya. Iya. Kayak Mbak Sonia yang di sini kemarin, mereka saya kasih tugas untuk membuat buku itu dan alhamdulillah selesai, dan itu menjadi pedoman bagi pemilihan OSIS di seluruh SMA Kabupaten Semarang agar mereka menjalankan pendidikan demokrasi itu secara kontekstual. Jadi mereka itu langsung gitu mempraktekkan pendidikan demokrasi di sekolahnya melalui pemilihan OSIS itu. Dan sistem pemilihan OSISnya dibuat semirip mungkin dengan pemilu kita. Sehingga secara tidak langsung mereka itu memiliki wawasan, memiliki pengalaman, oh ternyata pemilu itu semacam ini, noblesnya itu begini, TPS-nya itu kayak gini. Terus setelah noblos bilik suaranya begini, lah itu mereka punya pengalaman semacam itu. Lah itu inovasi kebijakan yang kita lakukan kemarin di kalangan anak muda. Selain itu juga ada konser musik dan lain sebagainya. Gitu, Mbak. Lalu pertanyaan untuk yang kedua Bapak, dalam tahap inovasi kebijakan itu bagaimana proses organisasi dalam mengenali dan mengidentifikasi masalah tersebut? Ya, jadi KPU Kabupaten Semarang itu kan lembaga negara ya. Jadi kita itu tadi sudah sampaikan, kita memiliki aturan, ada PKPU yang mengatur kita, sasaran target pun diatur oleh PKPU itu. Terus kemudian kita itu memiliki prinsip kolektif kolegial, ya kan? Jadi setiap masalah yang muncul dalam konteks pemilu itu kita pasti kaji, khususnya dalam hal sosialisasi. Kita kaji bersama. Di KPU itu ada 5 komisioner dan mereka itu kalau sudah rapat yang namanya rapat pleno itu menjadi keputusan tertinggi di internal kita. Jadi untuk inovasi kebijakan, untuk strategi dalam organisasi kita ya kayak gitu tadi, melalui pleno kita ada masalah begini, kita jaring masukan-masukan di antara komisioner dan kemudian kita tetapkan sebagai keputusan pleno terkait dengan kebijakan sosialisasi tersebut. Dan alhamdulillah masalah-masalah yang muncul bisa kita bisa kita tangani ya, ibaratnya kita bisa memproduksi dari pleno-pleno tersebut itu memproduksi solusi-solusi untuk masalah-masalah yang saya sebutkan pertama tadi. Lalu Bapak kembali lagi pada pemilih muda. Mengapa sih Bapak kelompok pemilih muda itu dipandang sebagai sasaran utama dalam inovasi sosialisasi tersebut? Iya, sebenarnya bukan sasaran utama sih, bukan ya. Cuman karena bukan kebetulan juga sih, karena dari data pemilih kita itu mereka banyak, sehingga kami melihatnya itu menjadi penting begitu. Karena saya khawatir kalau kaum pemuda itu apatis terhadap demokrasi, kami sangat concern dengan pemuda, karena ya baik buruknya pemilu itu atau baik buruknya demokrasi di Indonesia itu ya ditentukan oleh kaum muda. Karena banyak, ya bisa dibilang begini, pemilu kita itu kan memang masih secara kuantitas dibilang mayoritarianisme ya. Jadi siapa yang menang itu ya yang didukung oleh orang yang banyak kan begitu. Dan kalau pemuda itu banyak, pasti mereka memegang peran penting dalam pemilu ini. Nah, begitu. Urutannya begitu, sehingga sasaran kita memang kemarin pertama itu yang kita concern fokuskan itu di pemilih pemuda ya. Selain itu juga pemilih pemuda itu kan idealis ya. Jadi kita nggak mau idealisme mereka itu karena informasi sekarang itu cepat, banyak di internet dimanapun itu kan, di era disrupsi sekarang itu, kami khawatir juga mereka itu menerima informasi-informasi yang salah di luar sana, sehingga kami masif mengeluarkan informasi-informasi yang benar begitu, sehingga mereka tidak tercekoki dengan informasi yang salah. Baik, selanjutnya kembali lagi kepada Bapak Bambang. Saya lagi? Iya, Bapak. Yang pertama Bapak, apakah terdapat regulasi atau pedoman internal yang secara khusus mendukung pelaksanaan informasi sosialisasi pada pemilu?
Kalau di kita konteksnya tadi Pak Elman sudah tanya, kalau konteksnya di dalam pemilu kita memang sudah ada regulasi dan regulasi. Jadi baik itu PKPU atau peraturan KPU ataupun nanti ada surat edaran, terus kemudian berkaitan dengan surat keputusan dari KPU RI itu kita memang ada pada saat kita melaksanakan kegiatan tahapan baik itu pemilu maupun pemilihan. Tapi ketika itu sudah memasuki non tahapan, kembali kita kepada peran dan fungsi kita dalam kegiatan non tahapan itu, sehingga kita kembali lagi ke SOTK atau di dalam tata kerja kita, bahwa salah satu tujuan dan fungsi kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, baik itu sosialisasi berkaitan dengan pendidikan pemilih maupun demokrasi maupun apapun. Jadi itu aturan yang membackup kita atau mendasari kita dalam melaksanakan kegiatan itu. Lalu dengan berkaitannya itu, inovasi apa saja yang dikembangkan KPU Kabupaten Semarang dalam kegiatan sosialisasi pemilu pada tahun 2024 tersebut, Bapak? Yang pemilu 2024 ya. Iya. Jadi karena adanya regulasi yang mewajibkan kita melaksanakan kegiatan itu, maka kita juga harus melaksanakan inovasi-inovasi. Salah satunya tadi Pak Irman sudah mengatakan bahwa berkaitan dengan roadshow kita, itu namanya dulu apa itu? Roadshow ya, kelihatan. Roadshow itu per kecamatan, jadi nanti kita kumpulkan di kecamatan, nanti kita tur ke kecamatan yang lain, kemudian diterima di kecamatan yang lain, akhirnya kita puncaknya ada malam puncak roadshow itu. Nah, dikandung maksud bahwa kita itu selama perjalanan itu mengenalkan bahwa ini loh pemilu itu mau dilaksanakan, ini loh pemilihan itu mau diadakan. Sehingga di tahun 2024 itu kita banyak kegiatan berkaitan dengan sosialisasi, karena selain itu memberikan pendidikan demokrasi kepada masyarakat, tujuannya juga untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Dan selain itu kita juga ada inovasi. Pak Elman selalu berkoordinasi dengan organisasi-organisasi, baik itu organisasi pemuda, baik itu organisasi dari keagamaan dan lain sebagainya. Karena kita secara garis besar tidak bisa langsung menyentuh ke akar rumput di masyarakat bawah. Nah, fungsi dari kita berkoordinasi memberikan sosialisasi kepada organisasi itu untuk mereka bisa menularkan informasi, sehingga tidak terjadi apa yang dikatakan Pak Elman tadi, miskomunikasi, akhirnya hoax dan lain sebagainya. Karena hari ini digital cukup luar biasa bagi kita semuanya, setiap orang pasti punya Android dan lain sebagainya. Nah, ini harus kita tanamkan kepada mereka bahwa pentingnya dalam mengendalikan jari, mengendalikan share dan lain sebagainya. Nah, kita menyentuhnya lewat organisasi-organisasi masyarakat ini. Kita bekerja sama dengan Kesbangpol, karena tentunya di Kesbangpol sendiri disitulah wadah organisasi masyarakat yang ada di Kabupaten Semarang. Nah, itu sudah dilakukan oleh teman-teman komisioner yang lain. Gitu. Baik, kembali lagi dengan Pak Ilman dalam penyebaran dan adopsi. Nah, itu adanya inovasi dan disosialisasikan yang kepada masyarakat, Bapak. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana strategi KPU Kabupaten Semarang dalam menyebarkan inovasi sosialisasi pemilu kepada masyarakat luas? Ya, jadi untuk strategi kita yang pertama melakukan pendataan dulu. Pendataan itu dalam arti kita kan di pemilu 2024 itu kan punya PPK. PPK itu KPU yang di tingkat kecamatan gitu, gampangnya begitu. Terus kemudian ada PPS, sambung tangannya KPU yang di tingkat desa. Terus kalau mendekati pemungutan itu ada KPPS. Jadi mereka itulah menjadi bagian penularan informasi, strategi di KPU itu didukung oleh mereka. Jadi bagaimana kita bisa menyentuh masyarakat paling bawah itu dengan menggandeng organisasi kita yang di bawah, yaitu PPK dan PPS dan KPPS itu tadi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, KPPS, PPS, dan PPK tadi melakukan pendataan. Pendataan terkait apa? Terkait dengan informasi kepada KPU Kabupaten Semarang terkait karakteristik pemilih yang ada di masyarakat mereka itu seperti apa begitu.
kemarin muncul karakteristik yang kemudian harus kita bidik dalam sosialisasi itu. Yang pertama adalah karakteristik di PPK itu memberikan masukan bahwa ternyata di pemilih kita masih banyak orang-orang itu yang malu keluar rumah atau bahasa psikologinya introvert gitu. Nah, mereka itu menjadi bagian yang bagian yang cukup banyak menyumbang ketidakhadiran di TPS. Itu yang pertama. Terus yang karakteristik yang kedua, ternyata ada juga sebagian masyarakat itu yang anti demokrasi. Jadi tidak hanya dia itu introvert ya tadi yang pertama, yang kedua itu ada yang anti demokrasi. Memang sudah dikasih sosialisasi, sudah diberikan informasi terkait pemilu, kapan pemilu itu berlangsung, bagaimana caranya, mereka tetap tidak mencoblos. Karena mereka menganggap demokrasi itu bukan bagian yang menurut mereka itu benar di sistem pemerintahan kita, mungkin begitu ya. Terus yang ketiga, memang ada orang-orang yang pergi keluar daerah kan. Jadi mereka juga memberikan sumbangsih, tidak ikut mencoblos di TPS asalnya, sehingga itu sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi kita. Nah, dari ketiga data itu kita membuat semacam strategi-strategi ya kan. Nah, untuk strategi yang pertama, kita memang ketika KPPS itu menyebarkan pemberitahuan itu kepada masyarakat, kita himbau kepada masyarakat kepada KPPS itu untuk langsung door to door memberikan sosialisasi kepada mereka bahwa hari ini datangnya ke TPS dengan alamat ini begitu. Sehingga orang-orang yang tadi yang saya sampaikan di kategori pertama dan kedua, mereka sedikit akan begini, oh iki ono pemilu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, KPPS itu kami dorong ketika melihat masyarakat atau pemilih yang ada di kategori pertama dan kedua, tidak hanya sekedar memberikan pemberitahuan, tapi juga memberikan pembinaan atau sekedar istilahnya ya, memberikan edukasi. Jadi tidak hanya memberikan begini gitu ya, tapi dia juga harus memberikan edukasi kepada orang yang, karena KPPS itu tahu, oh warga ini jarang berangkat nyoblos gitu. Warga ini antipati terhadap itu, KPPS sudah sedikit banyak paham. Karena pemilu itu kan nggak hanya dilakukan 1 kali 2 kali kan. Nah, mereka kalau sudah sering berangkat berarti aktif. Oh ini jarang berangkat. Ya mereka sudah paham itu KPPS. Nah, itu strategi-strategi kita untuk menjangkau pemilih yang berada di kategori 1, 2. Nah, untuk kategori yang ketiga, PPS, kategori 3 itu yang keluar daerah tadi, yang ketika pemungutan itu mereka memang tidak ada di tempat dan pergi ke kerja atau kemana gitu. Dan mereka untuk PPS, mereka memberikan edukasi untuk pindah pemilih. Jadi kalau memang tidak bisa memilih di di TPS asal dia, ya mereka harus melakukan pindah pemilih biar mereka juga mencoblos di TPS ketika mereka bekerja begitu. Sehingga ada langkah-langkah strategi semacam itu yang muaranya memang kita itu bertujuan untuk agar masyarakat itu berpartisipasi dalam konteks pemungutan suara gitu Mbak. Lalu dalam proses inovasi yang tadi Bapak jelaskan itu, bagaimana respon dan tingkat penerimaan masyarakat terhadap inovasi sosialisasi? Ya, kalau respon itu ya ada yang positif, ada yang kurang positif ya. Saya nggak bisa menganggap negatif karena saya nggak tahu, jadi kurang positif aja. Bagi masyarakat yang positif ya mereka menganggap bahwa inovasi sosialisasi tersebut, oh ini menjadi gambaran gambaran pemilu itu, bahwa pemilu itu memang penting, bahwa ada hak-hak yang dipegang oleh masyarakat yang harus dituaikan di dalam pemungutan suara itu, dan mereka harus sadar bahwa ketika kita sosialisasi itu harus masuk ke dalam diri mereka itu kesadaran demokrasi itu. Oh ternyata kalau kita nggak peka, kalau kita apatis terhadap demokrasi itu ya berbahaya juga bagi negara dan bangsa begitu. Sehingga kita terus melakukan sosialisasi itu dalam rangka untuk memberikan kesadaran, menyadarkan mereka terhadap tadi yang saya sampaikan oleh Pak Bambang, demokrasi itu sendiri, pentingnya demokrasi di negara Indonesia. Untuk yang kurang positif tadi ya kita tetap ikhtiar, Mbak.
kita ikhtiar terus, barangkali nanti ada satu sosialisasi, 2 sosialisasi, 3 sosialisasi yang mengena mereka, sehingga oke, aku tak aktif berpartisipasi dalam pemilu. Lalu Bapak, sebelum berakhirnya wawancara ini, ada pertanyaan terakhir untuk Pak Bambang dan Pak Ilman, yaitu apakah ada saran atau masukan terkait inovasi sosialisasi pemilu agar lebih efektif bagi generasi milenial dan generasi Z di masa mendatang? Siapa dulu? Monggo Pak Bambang atau Pak Ilman dulu. Siapa dulu? Sud. Ya udah saya dulu karena mumpung ini kalau saya sih gini. Jadi KPU itu memang nggak bisa kerja sendirian. Dan meskipun itu menjadi bagian dari tanggung jawab fungsi kita, wewenang kita untuk memberikan sosialisasi gitu, namun tanpa dukungan masyarakat luas, ya kita tidak akan maksimal menjangkau itu. Sehingga kita berharap kepada pemuda Indonesia, mahasiswa, siswa-siswi, SMA, STM, ya kan, itu bisa begini, sadar politik dan sadar demokrasi. Sehingga ke depan demokrasi kita itu berjalan dengan baik, dan dukungan partisipasi pemuda itu, masyarakat muda, generasi milenial, generasi Z itu bisa menjadikan pemilu kita itu menjadi pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Begitu aja. Lalu untuk dari Bapak Bambang? Jadi ketika kita melaksanakan pemilu dan pemilihan, ya tentunya kita harus seperti yang dikatakan Pak Ilman, bergandeng tangan melaksanakan kegiatan, dan dimotori oleh KPU kita membuat satu inovasi untuk mereka bisa menerima kehadiran kita dan bisa memahami apa tujuan kita, sehingga tujuan dari kita memberikan sosialisasi dengan melakukan inovasi itu bisa tersampaikan. Nah, inovasi sendiri bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan berbagai macam cara, baik itu pendekatan secara persuasif atau kita melaksanakan yang ada kegiatan, terus kemudian kita memunculkan namanya agent of change, dan itu kemudian kan bisa memberikan motivasi kepada masyarakat sebagai agen perubahan bahwa kita harus sama-sama lah membangun demokrasi di Indonesia ini ke depan lebih baik lagi, termasuk dengan pemuda, dengan tokoh masyarakat, dengan tokoh agama. Nah, agen of change ini salah satu bagian dari inovasi kita yang nanti ke depan agar mereka bisa memberikan satu pandangan, satu pemikiran bahwa pentingnya berdemokrasi, pentingnya untuk pemilu dan pemilihan, karena selalu kita pada saat melaksanakan kegiatan itu menekankan bahwa masa depan bangsa ditentukan hanya oleh satu suara, one man, one vote, one value. Oleh karena itu kita selalu menekankan agar mereka sadar akan demokrasi di Indonesia. Begitu. Baik, terima kasih Bapak atas informasi dan datanya yang telah saya terima. Oke, terima kasih Mbak Sonia kedatangannya di ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Semoga bermanfaat dan semoga skripsinya segera selesai. Amin Bapak. Dan jangan lupa tadi pesan dari kita, Mbak Sonia itu juga harus menjadi agen demokrasi kita. Meskipun Mbak Sonia nggak kerja di KPU, tapi sebagai mahasiswa juga wajib menyebarluaskan demokrasi dimanapun itu berada. Oke, cukup sekian ruang temu PPID KPU Kabupaten Semarang. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.